Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di channel RJ45 MPA. Cerita misteri ini akan membuat adrenalin kamu meningkat dan menjadikan kamu lebih berani dalam menghadapi situasi yang sepi dan sunyi dimanapun kamu berada, dan akan membawa kamu seolah-olah ada di dunia lain. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Episode 1, Malam di Dermaga Meulaboh. Malam itu, angin laut bertiup begitu kencang hingga ombak menghantam dermaga kayu tua dengan suara seperti teriakan. Desir pepohonan di tepi pantai bercampur dengan gemuruh ombak, menciptakan musik alam yang menyeramkan. Hendra, pemuda berusia 25 tahun dengan tubuh tegap, menatap laut lepas. Ia dikenal pemberani, tetapi malam itu jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Temannya, Amin, duduk di perahu kecil, wajahnya pucat dan matanya terus menatap gelapnya laut. Katanya di tengah laut ada lampu hijau yang menari, siapapun yang mendekat tidak pernah kembali, kata Amin dengan suara gemetar. Hendra tersenyum sinis. Cerita orang tua. Aku ingin membuktikan malam ini. Itu hanya cahaya bioluminescent. Mereka menaiki perahu dan mulai mendayung ke tengah laut. Bulan hampir tertutup awan, cahaya hanya memantul samar di permukaan air. Kabut tipis menyelimuti laut, membuat gelombang tampak seperti bayangan hitam yang bergerak. Tiba-tiba, di ufuk timur, muncul lampu hijau berkilau, menari di atas ombak. Hendra menatapnya tak percaya. Lihat itu. Hendra mengayuh perahu ke arah lampu itu. Begitu dekat, hawa dingin menusuk tulang. Perahu terasa berat, seolah ditahan tangan tak terlihat. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan dengan gaun basah, rambut panjang menutupi wajahnya pucat. Matanya kosong, menatap lurus ke arah mereka. Amin menjerit. Hendra, lari sekarang. Namun Hendra terpaku, mata terpaku pada sosok itu. Perempuan itu melayang di atas ombak, tubuhnya bergoyang seperti terbawa arus gelombang. Hendra merasakan tarikan kuat dari bawah perahu. Ombak menghantam keras, menimbulkan suara seperti jeritan manusia dari dasar laut. Tiba-tiba, ribuan wajah samar muncul di gelombang, semua menatap mereka dengan mulut terbuka, menjerit tanpa suara. Hendra menutup mata dan membaca doa, gemetar. Sesaat kemudian, hawa dingin memudar, lampu hijau redup, dan pusaran gelombang berhenti. Mereka terdampar di tepi pantai beberapa jam kemudian, tubuh basah, kedinginan, jantung berdegup kencang, perahu nyaris pecah. Hendra menatap laut yang kini tenang, tapi samar-samar terdengar suara tangisan perempuan dan bisikan menyeramkan. Jangan, kembali, atau kau akan menjadi bagian dari kami. Sejak malam itu, Hendra tidak pernah lagi menatap laut tanpa takut. Ia sadar bahwa lampu hijau di Laut Aceh bukan sekadar cerita, tapi arwah nelayan yang hilang, menunggu korban baru setiap malam gelap. Dan dari balik kabut malam, suara bisikan itu terus mengikutinya, mengingatkan bahwa laut tidak pernah tidur, dan mereka yang menentangnya tidak akan lepas. Bisikan di tengah laut. Sejak malam pertama itu, Hendra tidak bisa tidur. Bayangan lampu hijau dan sosok perempuan basah terus menghantui pikirannya. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia bisa menghadapi kengerian itu membuatnya kembali ke dermaga Meulaboh. Malam ini, ia memutuskan pergi sendirian, membawa perahu kecil, kamera, dan beberapa lilin untuk ritual sederhana yang dia pelajari dari tetua desa. Langit malam gelap, hampir seluruh bulan tertutup awan tebal. Angin bertiup kencang,
menyisir permukaan laut dengan desiran menyeramkan. Ombak memukul perahu dengan keras, membuat kayu berderit dan menciptakan bunyi seperti jeritan dari kedalaman laut. Hendra menelan ludah, merasa udara malam begitu dingin hingga menusuk tulang. Ia mulai mendayung perlahan ke tengah laut. Setiap pukulan dayung seolah menabrak sesuatu yang tak terlihat. Kabut tebal menutup pandangan, membuat laut tampak seperti dunia lain, gelap, hampa, dan penuh rahasia. Tiba-tiba terdengar bisikan lirih, seperti suara perempuan dari kejauhan. "Hendra! Hendra, datanglah!" Jantungnya berdegup kencang. Hendra menatap sekeliling, tapi hanya gelap dan kabut yang menelan pandangan. "Ini hanya angin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun bisikan itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat, dan terdengar seperti memanggil namanya dengan nada memohon. Perahu mulai terguncang, air menghantam sisi perahu dengan lebih keras. Dari tengah kabut, muncul lampu hijau berdenyut, bergerak perlahan seperti menari di permukaan ombak. Hendra bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, menusuk tulang belakang, membuat setiap ototnya menegang. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok perempuan bergaun basah, rambut panjang menutupi wajah pucat, matanya kosong menatap lurus ke Hendra. Tubuhnya melayang di atas gelombang, perlahan mendekat, menimbulkan riak gelombang yang menyeramkan. Hendra mencoba mundur, mendayung sekuat tenaga, tapi dayung terasa berat, seolah ditahan tangan tak terlihat dari dasar laut. Ombak semakin membesar, dan tiba-tiba, dari kabut, muncul ribuan bayangan samar, wajah-wajah menjerit tanpa suara, tangan-tangan menjulur dari air seolah ingin menariknya ke dalam pusaran. Hendra menutup mata, menggenggam lilin yang ia bawa, dan membaca doa sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar, dan udara terasa menahan napasnya. Saat ia membuka mata, lampu hijau meredup, pusaran menghilang, namun sosok perempuan itu masih menatapnya dari kejauhan, diam, menunggu. Suara bisikan terdengar semakin menekan. "Kami menunggu, selalu menunggu, datanglah." Hendra menatap laut yang kini tampak tenang, namun rasa takut tidak hilang. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan, lampu hijau dan arwah itu tidak hanya sekadar muncul di malam tertentu, tapi menunggu manusia yang berani, menilai siapa yang bisa bertahan menghadapi kengerian laut. Ketika Hendra kembali ke dermaga, tubuhnya basah dan gemetar, tetapi ia juga merasa ada dorongan untuk menemukan lebih banyak rahasia Laut Aceh, meski rasa takut terus menekannya. Ia menyadari malam berikutnya, laut akan memanggilnya lagi, dan bisikan itu tidak akan berhenti sampai ia benar-benar mengerti misteri lampu hijau dan arwah yang menunggu di kedalaman. Namun sebelum ia meninggalkan dermaga, dari balik kabut samar terdengar suara tawa perempuan, lembut tapi penuh ancaman. "Hendra, kau akan kembali, dan kami akan menunggumu." Malam itu, Hendra pulang dengan jantung masih berdegup kencang, sadar bahwa Laut Aceh tidak pernah tenang. Lampu hijau itu bukan sekadar mitos, ia adalah pertanda arwah yang menunggu korban baru, dan ia kini menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir. Perahu yang hilang. Beberapa malam setelah pengalaman mengerikan Hendra, desas-desus tentang lampu hijau yang menari di Laut Aceh semakin merebak di desa Meulaboh. Nelayan yang berani pergi terlalu malam kembali dengan wajah pucat, gemetar, atau bahkan tidak pernah kembali. Namun keberanian pemuda seperti Fajar tetap memanggil mereka ke laut, penasaran dengan misteri yang mengintai di kabut gelap. Fajar, nelayan muda berusia 23 tahun, memutuskan untuk membuktikan bahwa lampu hijau hanyalah mitos. Ia menyiapkan perahu kayu kecil, membawa lampu petromak, beberapa lilin, dan peralatan seadanya. Ia berangkat sendirian dari dermaga saat malam mulai gelap, dengan kabut tebal menutupi permukaan laut.
Sejak menit pertama, perahu Fajar terasa berat. Ombak menampar kayu dengan keras, menciptakan suara derit yang menyerupai jeritan manusia. Angin malam berdesir, seolah memperingatkannya untuk mundur. Namun Fajar menelan ludah dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus lihat sendiri. Hanya sekali ini saja." Semakin jauh ia mendayung, kabut menjadi lebih pekat. Laut tampak seperti dunia lain, gelap, hampa, dan sunyi, hanya suara gelombang dan angin yang terdengar. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul lampu hijau berdenyut, menari di permukaan ombak. Denyutnya seperti detak jantung yang memanggil Fajar, menariknya perlahan ke tengah laut. Dari dalam cahaya itu muncul sosok perempuan bergaun basah. Rambut panjangnya menutupi wajah pucat, matanya kosong menatap lurus ke arah Fajar. Tubuhnya melayang di atas gelombang, menimbulkan riak yang semakin besar, membuat perahu Fajar terguncang hebat. Fajar mencoba mundur, mendayung sekuat tenaga, tapi dayung terasa berat, seperti ditahan tangan tak terlihat dari dasar laut. Tiba-tiba dari kabut muncul ribuan bayangan samar, wajah-wajah hancur dan mulut terbuka seakan menjerit tanpa suara, tangan-tangan menjulur untuk menarik perahu ke pusaran gelap. Ia menjerit memanggil nama Hendra, tetapi suaranya tertelan oleh suara laut dan angin malam. Hati Fajar berdebar kencang, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyalakan lilin dan mencoba membaca doa, berharap cahaya itu bisa melindungi dirinya. Namun lilin bergetar dan padam, tertiup angin misterius. Saat ia hampir putus asa, perahu terseret ke pusaran yang lebih besar. Air mulai menggenang di dalam perahu, membuatnya nyaris tenggelam. Sosok perempuan itu melayang lebih dekat, bisikan dingin terdengar di telinganya. "Datanglah, ikutlah kami." Fajar merasa ada tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia mencoba menarik diri, tapi semakin ia berjuang, semakin kuat tarikan itu. Ombak menghantam keras, suara jeritan dari dasar laut terdengar semakin nyata, seolah seluruh arwah yang hilang di Laut Aceh bersatu untuk menjeratnya. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan dayung terapung di tengah laut, perahu Fajar hilang tanpa jejak. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada noda darah, hanya laut yang tenang dan kabut yang perlahan menghilang. Desa Meulaboh pun gempar. Nelayan enggan keluar malam, dermaga ditutup, dan cerita lampu hijau semakin menakutkan. Hendra, yang mendengar kabar hilangnya Fajar, merasa takut bercampur bersalah. Ia sadar bahwa lampu hijau tidak lagi sekadar menakut-nakuti, tapi menuntut korban nyata. Malam itu, ia berdiri di dermaga, menatap laut yang kini tenang, namun di kejauhan, samar-samar terlihat lampu hijau berdenyut, dan sosok perempuan bergaun basah menatap lurus ke arahnya. Bisikan dari laut terdengar samar. "Kami menunggu, masih banyak yang harus datang." Hendra menelan ludah, sadar bahwa malam-malam berikutnya, Laut Aceh tidak akan pernah aman lagi, dan setiap nelayan yang berani menentang akan menjadi bagian dari misteri gelap yang menunggu di bawah lampu hijau. Kabut penyesalan. Beberapa malam setelah hilangnya Fajar, desa Meulaboh berada dalam ketakutan. Nelayan enggan pergi ke laut setelah gelap, dan dermaga tua ditutup rapat. Namun bagi Hendra, rasa penasaran dan rasa bersalah membuatnya tak bisa tinggal diam. Ia merasa bertanggung jawab atas hilangnya Fajar dan ingin mencari jawaban tentang lampu hijau yang menakutkan itu. Malam itu, kabut turun begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Angin laut berdesir membawa aroma asin yang menusuk hidung, bercampur dengan bau lumpur dari dasar laut. Ombak bergulung, menimbulkan suara yang seperti bisikan ribuan arwah dari dasar laut. Hendra menaiki perahu kecil, membawa lampu petromak dan lilin sebagai pelindung. Tubuhnya gemetar,
namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Saat ia mulai mendayung, kabut menjadi semakin pekat, menutupi permukaan laut. Setiap pukulan dayung terdengar seperti menabrak sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul lampu hijau berdenyut, lebih terang dan menakutkan dari sebelumnya. Sosok perempuan bergaun basah muncul di atas gelombang, matanya kosong menatap lurus ke Hendra. Rambut panjangnya menutupi wajah pucat, namun dari balik rambut itu terdengar suara tangisan yang menusuk telinga. "Hendra, datanglah!" Hendra mencoba mundur, mendayung sekuat tenaga, namun air seolah menjadi lebih berat, menahan setiap pukulan dayungnya. Gelombang menghantam keras, menciptakan suara seperti jeritan manusia yang terperangkap di dasar laut. Dari kabut muncul bayangan lain, nelayan yang hilang sebelumnya, termasuk Fajar. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh basah kuyup. Mereka melayang di atas air, menatap Hendra tanpa berkata sepatah kata pun. Hendra menjerit, tetapi suaranya tertelan oleh bisikan ribuan arwah dari laut. Tiba-tiba, pusaran gelap muncul di sekeliling perahu. Air mulai menggenang, menyeret perahu perlahan ke dasar laut. Sosok perempuan bergaun basah semakin dekat, menatap lurus ke Hendra sambil mengulurkan tangan. Bisikan itu terdengar semakin menekan. "Datanglah, ikutlah kami, jangan lari." Hendra menyalakan lilin dan membaca doa keras-keras, berharap cahaya itu bisa menenangkan arwah. Pusaran gelap berhenti sekejap, tapi hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Ia merasakan tangan tak terlihat menarik kakinya, tubuhnya gemetar hebat. Dalam kepanikan, Hendra menutup mata, memohon pada Tuhan, dan tiba-tiba kabut perlahan menghilang. Lampu hijau meredup, bayangan nelayan hilang, dan laut kembali tenang. Namun dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan yang lembut tapi penuh ancaman. "Hendra, kami menunggumu, selalu menunggumu." Hendra terengah-engah, tubuh basah dan gemetar, tapi ia sadar satu hal, kabut di Laut Aceh bukan sekadar kabut biasa. Ia adalah tanda penyesalan arwah, peringatan bagi mereka yang berani mendekat. Laut Aceh tidak akan pernah aman, dan setiap malam, arwah itu menunggu korban baru. Sejak malam itu, Hendra tahu bahwa rahasia lampu hijau dan arwah di Laut Aceh bukan sekadar legenda. Ia menjadi lebih waspada, menyadari bahwa setiap detik di dermaga bisa memanggil sosok yang menunggu di kedalaman gelap. Dan malam berikutnya, ia harus siap menghadapi misteri yang lebih mengerikan lagi. Desa yang terdampar. Setelah malam-malam mengerikan di laut, ketakutan mulai menyebar di desa Meulaboh. Nelayan enggan pergi ke laut setelah gelap, dermaga tua ditutup, dan lampu-lampu penerangan desa seolah tak mampu menembus kabut yang menebal di tepi pantai. Namun kengerian sebenarnya baru mulai. Hendra merasa gelisah. Ia tahu bahwa arwah di Laut Aceh tidak berhenti menunggu, dan hilangnya Fajar hanyalah awal. Suatu malam, terdengar kabar bahwa beberapa penduduk desa, termasuk nelayan, hilang secara misterius. Perahu mereka ditemukan terombang-ambing di laut, kosong, dengan dayung patah dan bekas cakaran di kayu perahu. Hendra memutuskan menyelidiki. Ia menaiki perahu kecil, membawa lilin dan lampu petromak, meski ketakutannya meningkat setiap kali mendayung ke tengah laut. Malam itu, kabut begitu tebal, permukaan laut tampak seperti cermin hitam yang menelan cahaya. Di kejauhan, muncul lampu hijau, lebih terang dan menari-nari di permukaan ombak. Hendra menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Sosok perempuan bergaun basah muncul dari dalam cahaya itu, rambut panjang menutupi wajah pucatnya. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Hendra. Saat Hendra mendekat, tiba-tiba dari kabut muncul bayangan nelayan hilang, wajah mereka pucat,
tubuh basah, mata kosong, melayang di atas air. Mereka menatap Hendra tanpa berkata sepatah kata pun. Suara tangisan dan bisikan ribuan arwah terdengar bersamaan, menciptakan ketegangan yang hampir membuat Hendra pingsan. Pusaran gelap tiba-tiba muncul di sekitar perahu. Ombak menghantam keras, air mulai masuk ke perahu, dan Hendra merasakan tarikan kuat dari bawah. Sosok perempuan itu mengulurkan tangan ke arahnya, sementara bayangan nelayan hilang menyeret perahu perlahan ke pusaran yang gelap. Hendra menyalakan lilin, membaca doa sekuat tenaga, dan mencoba menenangkan diri. Saat ia membuka mata, lampu hijau meredup, pusaran menghilang, dan bayangan nelayan perlahan lenyap. Namun dari balik kabut, terdengar suara tawa perempuan lembut tapi menakutkan. "Mereka hilang, kau akan mengerti. Kami selalu menunggu." Ketika Hendra kembali ke desa, ia melihat penduduk mulai panik. Beberapa keluarga mengungsi ke rumah kerabat, sementara anak-anak menangis ketakutan. Semua orang menyadari satu hal, lampu hijau di Laut Aceh bukan sekadar cerita atau mitos. Ia menuntut korban nyata, dan tidak ada yang bisa menghindarinya jika malam telah turun. Hendra berdiri di dermaga, menatap laut yang tampak tenang. Tapi lampu hijau muncul kembali di kejauhan, samar di balik kabut. Sosok perempuan bergaun basah melayang di permukaan air, matanya kosong menatap lurus ke dermaga. Hendra menelan ludah, tahu bahwa malam berikutnya, ia akan menghadapi misteri yang lebih mengerikan. Sejak saat itu, desa Meulaboh menjadi desa yang terdampak teror laut, penuh ketakutan dan waspada. Setiap malam, penduduk mendengar suara tangisan dan bisikan dari laut, mengingatkan bahwa arwah itu tidak pernah berhenti menunggu korban baru. Malam tanpa bintang. Setelah tragedi desa yang terdampak hilangnya nelayan, Hendra tidak bisa tidur. Bayangan lampu hijau dan sosok perempuan basah terus menghantui pikirannya. Ia tahu Laut Aceh tidak pernah aman, dan arwah itu selalu menunggu. Rasa penasaran dan rasa bersalah membuatnya memutuskan kembali ke laut, meski malam itu langit gelap gulita, tanpa bintang, tanpa cahaya bulan. Perahu kecilnya bergerak perlahan di atas laut yang tampak seperti kaca hitam. Angin malam berdesir dingin, membawa aroma asin laut yang menusuk. Ombak bergulung pelan, namun suara desiran mereka terdengar seperti bisikan ribuan arwah dari dasar laut. Semakin jauh ke tengah laut, kabut menebal. Hendra merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ribuan tangan tak terlihat menyentuhnya. Dari balik kabut muncul lampu hijau, lebih terang dan berdenyut seperti detak jantung raksasa. Sosok perempuan bergaun basah muncul, melayang di atas gelombang, rambut panjangnya menutupi wajah pucat. Matanya kosong, menatap lurus ke Hendra. Hendra mencoba mendayung mundur, tapi air terasa berat, menahan setiap gerakan. Dari dalam kabut, muncul ribuan bayangan samar, wajah-wajah nelayan hilang, mata kosong menatapnya, tangan menjulur ingin menariknya ke dalam pusaran gelap. Suara tangisan, bisikan, dan tawa perempuan terdengar bersamaan, menimbulkan ketegangan yang hampir membuat Hendra kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, pusaran gelap muncul di bawah perahunya. Ombak menghantam keras, dan Hendra merasakan tarikan kuat dari dasar laut. Sosok perempuan bergaun basah melayang lebih dekat, menatap lurus sambil mengulurkan tangan dingin. Bisikan terdengar semakin menekan. "Datanglah, ikutlah kami, kau tak bisa lari." Hendra menyalakan lilin dan membaca doa sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di wajahnya. Lampu hijau meredup sesaat, pusaran berkurang, tapi ribuan bayangan tetap menatapnya dari kabut. Dalam kepanikan, Hendra menutup mata dan mengingat kata-kata tetua desa. "Jika kau ingin selamat, jangan pernah melawan,
tapi hadapi mereka dengan keberanian dan jangan lari dari doa. Ia mulai mengayunkan dayung perlahan, menenangkan napasnya, membaca doa sambil menatap sosok perempuan itu. Perlahan, pusaran mereda, bayangan hilang, tapi lampu hijau tetap muncul samar di kejauhan, menari-nari di atas ombak. Ketika Hendra kembali ke dermaga, tubuhnya basah kuyup, gemetar, namun selamat. Namun ia sadar satu hal menakutkan, Laut Aceh tidak pernah tenang, dan lampu hijau tidak akan berhenti menunggu korban baru. Sosok perempuan itu tetap mengintainya dari kejauhan, dan bisikan ribuan arwah terus menghantui pikirannya. Hendra menatap gelapnya laut malam itu, tahu bahwa malam tanpa bintang bukan sekadar gelapnya langit, tapi gelapnya dunia di mana arwah menunggu, siap menarik siapapun yang berani menantang misteri lampu hijau. Sejak malam itu, Hendra menjadi lebih waspada, tahu bahwa setiap malam, Laut Aceh akan menuntut keberanian dan kesiapannya, dan setiap detik di dermaga bisa memanggil sosok yang menunggu di kedalaman gelap. Ritual Laut Aceh. Sejak malam tanpa bintang itu, Hendra tidak pernah benar-benar merasa aman. Setiap kali ia menutup mata, bayangan lampu hijau dan wajah pucat perempuan basah itu selalu menghantui mimpinya. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya melemah, matanya merah akibat kurang tidur. Orang-orang desa mulai berbisik, mengatakan bahwa Hendra telah ditandai oleh arwah laut. Beberapa bahkan memperingatkan agar ia segera melakukan ritual laut, sebuah tradisi kuno yang hanya dilakukan oleh nelayan Aceh ketika seseorang telah bersentuhan langsung dengan kekuatan gaib Samudra Hindia. Dengan rasa takut bercampur penasaran, Hendra menemui Teungku Ibrahim, tetua sekaligus dukun laut yang tinggal di sebuah rumah panggung tua di tepi pantai. Rumahnya dipenuhi bau dupa dan gantungan jaring tua yang dipercaya mengandung doa-doa pelindung. Teungku Ibrahim menatap Hendra dengan mata dalam dan suara berat. "Kau sudah melihatnya, bukan? Lampu itu bukan sekadar cahaya. Itu adalah isyarat. Laut memanggilmu. Jika kau tak melakukan ritual, nyawamu akan ditarik, bukan hanya di laut, tapi juga di darat." Hendra hanya mengangguk, tubuhnya gemetar. Malam itu, Teungku Ibrahim mempersiapkan ritual. Sebuah perahu kecil tanpa layar diletakkan di dermaga, dipenuhi sesajen, nasi kuning, ayam hitam yang telah disembelih, bunga 7 rupa, dan sebuah lentera minyak yang menyala redup. Hendra diminta untuk duduk di dalam perahu, sementara tubuhnya diolesi campuran minyak kelapa, kunyit, dan abu dupa. Langit mendung pekat, laut bergemuruh meski angin hampir tak terasa. Ombak seakan berdebar mengikuti suara doa yang dilantunkan Teungku Ibrahim. Ketika ritual dimulai, lentera minyak tiba-tiba bergetar, nyalanya mengecil lalu membesar, seperti ada hembusan dari dunia lain. Aroma amis laut bercampur dengan bau darah ayam memenuhi udara. Hendra merasakan dingin menusuk tulang, seolah ribuan mata sedang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, dari tengah laut muncul cahaya hijau itu lagi, kali ini lebih besar, berdenyut seperti jantung raksasa. Ombak bergulung tinggi, membentuk pusaran yang semakin dekat ke dermaga. Dari pusaran itu, samar-samar terlihat sosok perempuan bergaun basah, rambut panjangnya mengembang, wajahnya pucat dengan mata kosong. Ia mendekat perlahan, suaranya seperti bisikan bercampur dengan gemuruh ombak. "Kenapa kau melawan? Ikutlah aku, laut telah menunggumu." Sesajen di perahu mulai berguncang, ayam hitam yang sudah mati bergerak seolah hidup kembali, matanya menyala merah. Hendra ingin berteriak, tapi mulutnya seakan terkunci. Teungku Ibrahim dengan suara keras membaca doa-doa, suaranya bersaing dengan gemuruh ombak dan bisikan arwah. Lentera minyak bergetar semakin keras hingga nyaris padam,
Lalu tiba-tiba cahaya hijau itu meledak menjadi ribuan titik kecil yang menari di atas air. Namun, meski ritual berhasil meredam kekuatan arwah laut untuk sementara, Teungku Ibrahim memberi peringatan menakutkan kepada Hendra. Ingat baik-baik, nak, ini baru awal. Kau telah masuk dalam wilayah mereka. Sekali kau melihat cahaya itu, laut akan terus menagih. Ritual hanya menunda, bukan menyelamatkan. Hendra terdiam, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap laut yang perlahan kembali tenang, tapi hatinya tahu, pertempuran barunya dengan arwah laut Aceh baru saja dimulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar bisikan. Suara teriakan puluhan nelayan yang hilang, menggema dari dasar laut, memanggil namanya dengan penuh keputusasaan. Kutukan perahu tua. Sejak ritual laut itu, Hendra tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan kayu, seperti suara palu yang menghantam papan basah. Suara itu selalu datang dari arah pantai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik garis Samudra Hindia, Hendra memberanikan diri berjalan ke dermaga. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma amis yang menusuk hidung. Di ujung dermaga, ia menemukan sebuah perahu tua yang sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, papan kayunya lapuk, dan jaring-jaring kusam masih bergelantungan di sisi perahu. Orang-orang desa menyebutnya perahu arwah, perahu yang dulunya dimiliki oleh seorang nahoda bernama Syamsul Bahri. Menurut cerita, Syamsul Bahri dan seluruh awaknya hilang di tengah badai tanpa pernah ditemukan. Hanya perahu itu yang kembali, terdampar sendiri di pantai, tanpa seorang pun di dalamnya. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh perahu tersebut. Namun malam itu, seolah dipanggil oleh sesuatu, Hendra justru menaiki perahu itu. Papan kayu di bawah kakinya berderit, seakan menyambut langkahnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dingin. Ombak yang tadinya tenang mendadak menghantam dermaga lebih keras. Di dalam perahu, ia melihat lentera tua yang masih tergantung di tiang, meski sudah berkarat. Lentera itu tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan cahaya hijau redup, cahaya yang sama dengan yang ia lihat di laut. Jantung Hendra berdetak kencang. Tiba-tiba, terdengar suara-suara samar. Awalnya seperti desiran angin, tapi semakin lama semakin jelas. Tolong kami. Bawa kami pulang. Jangan biarkan kami tenggelam di kegelapan. Hendra menoleh ke kiri, ke kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Lalu, dari balik jaring yang kusut, muncullah bayangan hitam menyerupai manusia. Tubuh mereka kurus, kulitnya pucat kehijauan, rambutnya basah menutupi wajah. Bau busuk air laut bercampur dengan aroma bangkai memenuhi udara. Salah satu dari mereka melangkah maju, wajahnya setengah hancur, mulutnya robek hingga ke telinga. Ia menatap Hendra dengan mata kosong lalu berkata, "Ini perahu kami. Kau telah memanggil kami kembali." Tanpa peringatan, jaring tua itu bergerak sendiri, melilit pergelangan tangan Hendra. Ia berusaha menarik tangannya, tapi semakin ia melawan, jaring itu semakin kuat mencekik. Dari dalam perahu, terdengar jeritan awak kapal yang dulu hilang bersama Syamsul Bahri. Suaranya seperti datang dari dasar laut, menggema dan menusuk telinga. Air laut perlahan masuk ke dalam perahu, meski perahu masih berada di dermaga. Permukaan air itu bukan air biasa. Ia berwarna hitam pekat, berbau amis dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Dari dalam gelembung itu, muncul tangan-tangan pucat yang berusaha meraih tubuh Hendra. Dalam kepanikan, Hendra berteriak sekuat tenaga hingga suaranya pecah,
Lalu tiba-tiba lentera hijau di tiang perahu padam. Semua bayangan, jaring hidup, dan suara jeritan itu lenyap seketika. Perahu kembali hening, hanya suara ombak yang terdengar. Hendra jatuh terduduk, napasnya terengah. Tapi sebelum ia sempat turun dari perahu, terdengar suara berat yang berbeda dari sebelumnya, suara yang seakan berasal dari perut bumi. Kutukan belum berakhir. Kau kini bagian dari kami. Laut akan selalu menagih jiwamu. Sejak malam itu, perahu tua tersebut tidak lagi sekadar menjadi legenda. Orang-orang desa sering melihat sosok Hendra berdiri di atas perahu, meski mereka tahu ia sedang berada di rumahnya. Dan setiap kali ia menatap cermin, Hendra mulai melihat bayangan air asin yang menetes dari rambutnya, seolah ia tak pernah benar-benar lepas dari kutukan perahu arwah. Malam jeritan nelayan. Sejak Hendra mengalami kejadian di perahu arwah, suasana di desa pesisir itu berubah mencekam. Malam-malam yang biasanya hanya dipenuhi suara debur ombak dan desiran angin kini dipenuhi bisikan-bisikan aneh, seakan berasal dari tengah laut. Para nelayan mulai resah. Beberapa di antara mereka melaporkan mendengar jeritan manusia setiap kali melaut menjelang fajar. Jeritan itu terdengar dari kejauhan, seolah seseorang sedang tenggelam dan meminta tolong, tapi begitu mereka mendekat, hanya ada air laut hitam yang beriak. Malam itu, Hasan, nelayan paling tua di kampung, memutuskan untuk melaut bersama anak buahnya. Ia terkenal berani, namun juga keras kepala. Suara-suara itu cuma permainan angin laut, katanya sambil menyalakan lampu petromax di perahunya. Namun diam-diam, wajahnya tampak tegang. Perahu Hasan melaju perlahan menembus kabut tebal yang turun mendadak. Bulan sabit di langit tertutup awan, menyisakan kegelapan pekat. Laut terasa berbeda malam itu, terlalu sunyi, seolah menyembunyikan sesuatu di balik permukaannya. Sekitar tengah malam, mereka mendengar suara itu lagi. Jeritan panjang yang memecah kesunyian. Tolong! Tolong kami, jangan biarkan kami tenggelam. Suara itu terdengar jelas, dekat, dan penuh penderitaan. Anak buah Hasan panik. Beberapa ingin segera kembali ke darat, tapi Hasan bersikeras mendekat ke arah suara. Kalau memang ada orang, kita wajib menolong, katanya. Namun begitu perahu mereka mendekat, kabut semakin tebal. Lampu petromax berkedip-kedip, seolah akan padam. Dari dalam kabut, muncul bayangan tubuh-tubuh manusia mengambang di permukaan laut. Rambut mereka terurai, wajah mereka pucat, dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan jeritan. Salah satu awak berteriak, "Itu orang tenggelam," lalu melemparkan tali tambang. Namun tali itu justru melilit sosok bayangan, dan saat ia menariknya kembali, yang terangkat bukan manusia, melainkan tulang belulang basah yang masih meneteskan air asin. Jeritan itu berubah menjadi tawa melengking. Dari bawah air, muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih perahu. Mereka menggedor-gedor lambung perahu, membuat kayu bergetar keras, seperti hendak dibalikan. Anak buah Hasan menjerit ketakutan. Beberapa berusaha mendayung mundur, tapi air laut tiba-tiba berubah hitam pekat, kental seperti lumpur, membuat dayung mereka seolah tertahan. Hasan sendiri terpaku. Ia melihat di antara sosok-sosok itu ada wajah yang dikenalnya, Syamsul Bahri, nahoda perahu tua yang dulu hilang. Wajahnya membiru, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang menyerupai bisikan namun bergema di seluruh lautan. Kami masih di sini. Semua nelayan akan ikut bersama kami. Malam ini adalah giliranmu. Tiba-tiba, salah satu sosok melompat ke atas perahu. Tubuhnya penuh teritip laut, kulitnya robek, dan dari matanya menetes air asin bercampur darah.
Ia menjerit begitu dekat hingga gendang telinga awak perahu terasa pecah. Paniket, seorang awak menyalakan obor dan melemparkannya ke air. Api menyambar permukaan laut, tapi bukannya padam, api itu justru menyala hijau, menyinari wajah-wajah menyeramkan para arwah laut yang kini semakin banyak bermunculan. Perahu berguncang keras. Jeritan, tawa, dan tangisan bercampur menjadi satu. Hasan akhirnya berteriak, "Turun layar! Balik ke darat sekarang juga!" Dengan sisa tenaga, mereka mendayung sekuat-kuatnya. Entah bagaimana, kabut mulai menyingkir, dan suara-suara itu perlahan mereda. Mereka berhasil kembali ke pantai menjelang subuh. Namun anehnya, dua awak perahu tidak pernah terlihat lagi. Padahal semua bersumpah melihat mereka turun bersama-sama dari perahu. Yang tersisa hanyalah dayung mereka, basah dan berlumut, tergeletak di dasar perahu. Sejak kejadian itu, para nelayan desa sepakat tidak ada seorang pun yang boleh melaut pada malam bulan sabit. Karena menurut mereka, malam itu adalah saat para arwah nelayan yang hilang berkeliaran menjerit memanggil korban baru. Namun Hendra, yang sejak awal terikat dengan kutukan lampu laut, merasa ini baru awal. Ia tahu, jeritan malam itu bukan sekadar peringatan, melainkan undangan bagi dirinya untuk turun lebih dalam ke misteri lautan yang gelap. Rahasia lampu laut. Sejak malam jerita nelayan, desa itu semakin diselimuti teror. Tak ada lagi yang berani melaut selepas senja. Ombak laut Aceh yang biasanya membawa rezeki kini hanya menyisakan ketakutan. Namun bagi Hendra, semua ini belum selesai. Ada sesuatu yang menuntutnya untuk kembali ke laut, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Malam itu, ia terjaga di pondoknya ketika cahaya aneh kembali muncul di kejauhan. Lampu laut itu, bola cahaya biru kehijauan, melayang di atas permukaan ombak, bergetar seperti bernapas. Hendra menatapnya dari jendela, tubuhnya gemetar, namun matanya seolah terikat pada cahaya itu. Dalam cahaya itu, ia mendengar bisikan lirih. "Kau sudah melihat jeritan kami. Kini saatnya kau mengetahui kebenarannya." Hendra tahu, ini adalah panggilan terakhir. Dengan hati yang pasrah, ia mengambil perahunya seorang diri dan menyalakan lampu Petromax kecil. Angin malam berembus dingin, membawa bau amis darah yang menyengat. Kabut segera turun begitu perahu melaju ke tengah. Suasana menjadi senyap. Laut seperti tak bergelombang, tenang namun penuh ancaman. Dan di tengah kabut itu, lampu laut semakin terang, memandu jalannya. Tiba-tiba, air di sekeliling perahu bergolak. Dari dalam gelap, muncul bayangan kapal besar yang setengah hancur. Kapal itu seperti bangkai tua yang karam, namun entah bagaimana, ia berdiri tegak di permukaan laut. Dindingnya berlumut, layar compang-camping, dan dari dalam geladaknya terdengar suara tangisan pilu bercampur tawa gila. Hendra sadar, inilah kapal yang disebut-sebut para nelayan, kapal arwah yang membawa roh mereka yang hilang di lautan. Dengan beraninya, Hendra melompat ke atas kapal itu. Begitu kakinya menjejak, hawa dingin menusuk tulang. Geladak basah, dipenuhi jejak kaki yang mengarah ke ruang kabin. Lampu laut tiba-tiba melayang ke dalam kapal, seakan mengajaknya masuk. Ia melangkah menyusuri lorong gelap. Dari setiap sisi, bayangan tubuh-tubuh nelayan muncul, wajah mereka pucat, mata kosong, bibir bergetar tanpa suara. Mereka menuju ke satu pintu besi yang setengah terbuka. Hendra mendorong pintu itu, dan yang dilihat membuat darahnya membeku. Ruangan itu dipenuhi tulang belulang manusia, masih mengenakan jaring, dayung, dan pakaian nelayan yang membusuk. Di atas tumpukan tulang itu, berdiri sosok tinggi berbalut jubah hitam basah,
wajahnya diselimuti kabut. Sosok itu berbicara dengan suara yang bergema, seolah berasal dari dasar laut. Kami adalah penjaga. Lampu ini bukan sekadar cahaya, ini adalah penuntun jiwa. Mereka yang tenggelam, mereka yang hilang, semua datang padaku. Kau, Hendra, dipilih karena kau berani menatap cahaya. Kau harus menjadi pengganti. Seketika lampu laut melayang ke arah Hendra, menyinari wajahnya. Ia merasakan tubuhnya menjadi berat, dadanya sesak, seolah paru-parunya dipenuhi air asin. Dalam cahaya itu, ia melihat penglihatan-penglihatan, para nelayan yang berlayar, badai yang menenggelamkan kapal, jeritan-jeritan putus asa, dan cahaya lampu laut yang selalu muncul, menuntun mereka ke kapal arwah. Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari ini, teriak Hendra, berusaha mundur. Namun tangan-tangan pucat para arwah muncul dari lantai, meraih kakinya, menariknya perlahan ke arah tumpukan tulang. Sosok berjubah mendekat, membuka wajahnya, dan ternyata bukan wajah manusia, melainkan rongga kosong berisi pusaran air yang berputar tanpa henti. Dari pusaran itu keluar jeritan nelayan yang hilang, berlapis-lapis, memenuhi ruangan. Hendra menjerit, melawan dengan sisa tenaga. Ia meraih lampu petromax kecil di pinggangnya dan menghantamkan ke lampu laut. Cahaya keduanya bertabrakan, meledak dalam kilatan hijau menyilaukan. Sekejap, kapal itu berguncang. Jeritan arwah berubah menjadi raungan marah. Kabut pecah, dan laut bergejolak. Hendra terlempar kembali ke perahunya, jatuh pingsan. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di pantai. Tubuhnya basah kuyup, dan di pasir di sampingnya tergeletak lampu laut yang retak, masih memancarkan cahaya redup. Penduduk desa menemukannya dan terkejut. Namun yang lebih mengejutkan, sejak malam itu lampu laut tak pernah terlihat lagi di lautan Aceh. Ombak kembali normal, dan para nelayan bisa melaut dengan tenang. Namun bagi Hendra, mimpi buruk belum berakhir. Setiap malam ia masih mendengar suara jeritan samar di telinganya. Dan di dalam matanya, jika diperhatikan baik-baik, ada kilatan cahaya hijau, seolah sebagian dari rahasia lampu laut kini hidup di dalam dirinya. Apakah ia benar-benar berhasil menghancurkannya, ataukah ia hanya menjadi wadah baru bagi kutukan itu? Laut Aceh tetap menyimpan jawabannya, sunyi, kelam, dan penuh misteri.